Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan materi lanjutan dari manajemen risiko. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana asuransi itu dikelola. Selama ini kita mengenal di masyarakat ketika kita bicara masalah keuangan, perbankan, di dalamnya ada produk perbankan, di lain pihak juga ada produk asuransi. Di Indonesia dan di belahan dunia manapun, produk syariah sekarang sudah menjadi hal yang umum melekat di masing-masing produk keuangan yang ada di instansi atau perusahaannya tersebut. Nah, tak lepas juga dengan asuransi. Asuransi juga ada dua, asuransi konvensional dan asuransi syariah. Nah, yang akan kita bahas di materi ini itu adalah bisnis asuransi syariah. Nah, kita memulainya dari mana? Kita mulainya di sini dari karakteristik. Jadi kita ketika bicara syariah berarti yang dijadikan batasan di sana syariah itu adalah sistem bisnis secara Islami. Nah, batasannya apa? Batasan yang pertama adalah tauhid, la ilaha illallah. Di mana di sana yang dijadikan dasar itu adalah Quran. Quran surat Al-An'am ayat 162. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian selain menggunakan akad itu, jadi ini tidak hanya digunakan untuk satu perusahaan asuransi, tapi untuk semua bisnis berbasic syariah. Basicnya Qurannya adalah surat Al-An'am 162. Kemudian yang berikutnya basicnya adalah adanya akad yang jelas. Sama di sini, akad yang jelas itu ngambil fundamen dari mana? Mengambilnya dari fundamennya adalah Al-Quran surat Al-Maidah ayat pertama. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Nah, dari dua di atas, yaitu tentang prinsip tauhid dan akad yang jelas, ini semakin menguatkan bahwa ketika kita melakukan sebuah bisnis itu adalah bagian daripada ibadah, dan ibadah itu tidak bisa kita lakukan ketika kita mati, tapi bisa kita lakukan ketika hidup. Sehingga kenapa surat Al-An'am ayat 162 ini jadikan sebagai dasar tauhid, sementara akad yang jelasnya itu adalah di Al-Maidah ayat 1. Kemudian karakteristik yang berikutnya yang bisa kita lihat di sana itu adalah adanya konsistensi di sana. Konsistensi yang bagaimanakah yang dimaksudkan di sini? Konsistensi yang dimaksudkan di sana adalah akad yang jelas tadi bisa diterapkan di masyarakat, sehingga tidak hanya sebatas slogan, tidak hanya sebatas di sana itu sebuah tulisan, tapi memang di sana bisa diterapkan oleh masyarakat secara menyeluruh. Itu yang diharapkan di sana. Nah, sehingga harus ada prinsip. Apa sih prinsip daripada syariah di sini? Prinsip syariah yang pertama adalah tolong menolong, adanya kerjasama. Maksud tolong menolong di sini bagaimana? Maksud tolong menolong di sini adalah bahwa ketika kita membeli daripada produk sebuah asuransi atau perbankan di sana, harapannya di sana itu adalah kita menolong saudara kita, tetangga kita, keluarga kita. Mengapa? Siapa sih yang mau kena musibah? Misalnya seseorang ikut asuransi kesehatan. Musibah itu banyak, sakit, kecelakaan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika kita ikut asuransi, pasti pilihan kita adalah kita tidak sakit dan kita tidak terkena musibah. Tetapi kita tidak tahu, bisa nggak kita menghindar dari sakit dan bisa nggak kita menghindar dari musibah. Nah, itu permasalahannya. Nah, sehingga tolong menolong ini adalah menolong saudara kita, teman kita, atau orang lain yang sedang terkena musibah lewat premi yang dibayarkan oleh nasabah di perusahaan asuransi tersebut, maksudnya itu. Di lain pihak, prinsip syariah yang kedua itu adalah menganggap bahwa nasabah lain itu adalah saudara. Sehingga kalau saudara, yang namanya saudara itu berarti kalau kita akan menolong, kita tidak akan pernah keberatan.
Kemudian yang ketiga adalah saling melindungi. Nah, karena menolong berarti kita melindungi, maksudnya seperti itu. Sehingga prinsip daripada ta'awun, menolong, bersaudara, dan saling melindungi itu adalah 3 hal yang saling berkesinambungan. Nah, sekarang mungkin di masyarakat umum muncul stigma. Apa sih bedanya antara sistem syariah dengan sistem yang konvensional? Kalau di sistem syariah, ketika operasional sudah dijalankan, yang digunakan itu adalah bagi hasil. Sementara di sistem konvensional yang digunakan adalah sistem bunga. Nah, kita akan telah satu persatu, bagi hasil itu yang gimana sih, bunga itu yang gimana sih, sehingga kita akan lebih detail mengetahui sebenarnya seperti apa prinsip-prinsip kaidah-kaidah yang digunakan dalam Islam itu sendiri. Nah, yang pertama adalah bagi hasil. Bagi hasil ini maksudnya menghitung pembagian tapi dari keuntungan, bukan dari kerugian. Kalau rugi bagaimana? Rugi nggak dibagi. Rugi itu adalah konsekuensi perusahaan mendirikan bisnisnya, sehingga yang menanggung di sana adalah perusahaan, bukan nasabah. Kemudian nisbah itu adalah selisih pembagian. Misalnya 60 untuk nasabah, 40 untuk perusahaan. Nah, itu yang dikatakan nisbah. Itu sesuai dengan akad. Ketika di awal sudah dikatakan 60-40%, 60 untuk nasabah, 40 untuk perusahaan, berarti ketika perusahaan nanti untung, keuntungan itu 60%-nya untuk nasabah, 40%-nya untuk perusahaan. Tidak boleh nanti ketika keuntungan besar dibalik. Untuk perusahaan yang 60%, yang untuk nasabah 40%. Tapi nanti ketika perusahaan keuntungannya menurun, dibalik lagi. Yang besar untuk nasabah, yang kecil untuk perusahaan. Tidak boleh di sistem syar'i, di sana tidak diperbolehkan. Kemudian nominal itu berubah sesuai dengan kondisi. Ya, karena kita menggunakan sistem prosentase bagi hasil tadi. Sehingga karena prosentase dari berapa? 10% dari 100, 10% dari 50 itu berbeda. 10% dari 100 di sana adalah 10, 10% dari 50 di sana adalah 5. Nah, ini yang dikatakan nominal bisa berubah sesuai dengan kondisi untung atau rugi. Kemudian di sana adanya faktor tidak ada keraguan, yakin bahwa produk tersebut halal, maksudnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada indikasi mengeksploitasi nasabah. Kemudian yang berikutnya di sana adalah bunga. Bunga itu yang gimana sih? Kalau tadi bagi hasil dihitung dari keuntungan, tapi kalau bunga itu dihitung dari pokok pinjaman. Wah, berarti berat dong. Iya, pokok pinjamannya 1 miliar. Berapa itu bunganya? 10%. Ya sudah, 1 miliar kali 10%. 100 juta. Kan gitu, maaf 1 miliar. Wow, lumayan. Sehingga kenapa kalau kita lihat rentenir itu menggunakan sistem 10%. Kalau di Jawa itu ada istilahnya di sana sebagai telulas, rolasan, 11-an dan seterusnya. Nah, itu sangat besar sekali. Dan di sini berubah-ubah ketika nanti di sana ternyata perusahaannya itu menghendaki bunganya dirubah. Sehingga ketika tidak sesuai dengan perjanjian, kalau perjanjian tidak boleh dirubah. Kalau di sistem syariah sudah dikatakan 60% untuk nasabah, 40% untuk perusahaan, ya udah itu sampai perjanjian selesai. Tapi di sistem konvensional boleh berubah. Ketika terjadi inflasi, tiba-tiba dinaikkan suku bunganya. Ketika terjadi deflasi, diturunkan. Itu diperkenankan di sistem konvensional, tetapi di sistem syariah seperti itu dilarang. Kemudian nominalnya tetap. Wah, ini yang bahaya. Baik keadaan nasabah untung atau rugi, yang dibayarkan di sana tetap tanpa memperhatikan. Sehingga kenapa ketika seseorang transaksi hutang piutang, utangnya terlalu besar, sudah utangnya besar, tagihannya kok jadi besar? Karena bunganya di sana tetap nominalnya, tidak memperhatikan sikon si nasabah. Kemudian sebenarnya
bunga itu, sistem bunga itu tidak ada pendukungnya kalau kita melihat dari sisi agama. Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, Islam, semuanya melarang adanya bunga. Artinya apa? Bahwa bunga itu adalah hal yang haram karena semua agama menentang. Berarti yang menerapkan itu pasti mereka berani menentang agama. Nah, itu fundamennya, sehingga kenapa tadi dikatakan di sana fundamen dasarnya itu menggunakan Quran dan hadis tadi. Kemudian biasanya sifatnya mengeksploitasi. Mengapa kok dikatakan mengeksploitasi? Kalau di sistem syariah, ketika nasabah bangkrut sakit, apa yang menjadi kewajibannya gugur. Tapi di sistem konvensional nggak peduli. Nasabah bangkrut ya terbayar bunga. Nasabah sakit ya terbayar bunga. Nah, ini yang dikatakan mengeksploitasinya di situ. Kemudian jenis-jenis lembaga keuangan syariah itu sebenarnya meliputi apa saja sih? Yang pertama adalah perbankan syariah. Yang kedua ada asuransi syariah. Yang ketiga ada koperasi syariah. Yang keempat ada pasar modal syariah. Kemudian yang berikutnya ada pegadaian syariah. Apakah ada dasarnya itu jenis-jenis lembaga keuangan itu didirikan? Ada. Landasan hukumnya lembaga keuangan syariah itu menggunakan landasan operasional, ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya, dan juga ada peraturan kementeriannya. Otomatis peraturan kementeriannya ikutnya Kemenak. Sementara landasan idealnya ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang berikutnya adalah di sana ketika kita bahas proteksi ya. Yang namanya proteksi itu berarti perlindungan. Bisnis yang beresiko itu harus diproteksikan. Nah, sementara kita sudah tahu resiko yang sangat rawan itu dari beberapa sifat yang sudah kita bahas dulu di pertemuan pertama, itu ada resiko murni dan resiko spekulatif. Perbedaannya di sana antara dua resiko itu adalah ketika kita bicara resiko murni berarti kejadian itu muncul karena faktor yang memang tidak disengaja. Kebakaran itu tidak disengaja, kecuali pembakaran. Perampokan nggak sengaja, kecuali dirampok. Nah, itu spekulatif. Kalau spekulatif, resiko spekulatif itu adalah resiko yang sengaja diciptakan. Orang hutang itu resikonya adalah bayar bunga kalau ikut di konven, bayar bagi hasil ketika kita di syariah. Nah, itu yang dikatakan di sana efeknya itu sengaja diciptakan. Sama juga dengan orang judi. Orang judi itu sudah tahu di sana hanya ada dua kemungkinan, menang dan kalah. Kalau enggak menang ya kalah. Sama juga ketika beli saham. Saham itu akan memberikan dividen yang menguntungkan dan juga dividen yang tidak menguntungkan. Nah, ini yang dikatakan, mengapa dikatakan spekulatif, karena kegiatan yang dilakukan di dalamnya sangat kental dengan hal-hal yang sifatnya spekulasi. Nah, di sini proteksi bisnis itu diberikan lewat siapa? Nah, karena kita bilang dari awal yang kita bahas di sana adalah perusahaan asuransi syariah, berarti yang memproteksi ya lembaga asuransinya. Lembaga asuransi itu Jaskrindo kalau tadi di awal saya katakan, dan Jaskrindo itu sebagai pembackup, salah satu pembackup. Kalau di perbankan ada BI. Kemudian di lain pihak juga adanya proteksi yang diberikan dalam bentuk produk yang dijual kepada konsumen. Jadi asuransi memproteksi nasabah, perusahaan asuransi diproteksi oleh perusahaan asuransi di atasnya. Seperti itu. Nah, di lain pihak kita juga harus tahu bahwa proteksi itu membawa konsekuensi, yaitu peserta harus membayar premi. Ketika peserta membayar premi, perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan. Sehingga ketika nasabah telat
jatuh tempo sudah diingatkan, sudah berselang lama tidak bayar premi, mengalami musibah, ya sudah, tidak bisa diklaimkan. Artinya apa? Uang yang dibayarkan selama ini bagaimana? Ya sudah hangus. Nah, seperti itu. Jika itu asuransi yang diikuti di sana adalah asuransi kesehatan. Nah, ketika kita ikut sebuah asuransi, ketika sudah memang tidak mampu untuk melanjutkan, lebih baik kita segera lapor ke perusahaan asuransi, sehingga di sana tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita membutuhkan. Hal yang lain yang membedakan antara perusahaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional di sana itu ketika di asuransi syariah dilengkapi dengan adanya Dewan Pengawas Syariah. Apakah di konven nggak ada? Nggak ada. Sehingga pengawasan hanya dilakukan secara internal, tapi kalau asuransi syariah pengawasannya eksternal. Menggunakan sistem atau prinsip tolong-menolong, kemudian dananya investasi dana didasarkan syariah. Ini maksudnya bagaimana? Bahwa ketika kita ikut asuransi syariah, biasanya perusahaan asuransi tersebut akan menginvestasikan uang nasabah itu tidak di perusahaan yang di sana mengandung unsur riba, mengandung unsur haram. Contohnya apa? Tidak diinvestasikan pada perusahaan saham. Perusahaan-perusahaan saham di mana sahamnya adalah perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, perusahaan perjudian di Las Vegas. Tidak mungkin perusahaan asuransi akan memasukkan uang nasabah ke sana. Nah, ini yang dikatakan investasi dana berdasarkan syariah. Nah, nanti kalau misalnya perusahaan ternyata diam-diam, ya sudah menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi. Kalau kita bicara dosa dan tidak dosa, berarti nasabah sudah terlepas, karena dari awal akadnya adalah uang nasabah tidak akan pernah diinvestasikan pada perusahaan non-ribawi. Kemudian di sana perusahaan itu sebagai pemegang amanah, sehingga karena memegang amanah, ketika terjadi klaim itu dibayarkan dari rekening tabaruk. Artinya tabaruk di sini adalah total yang telah dibayarkan nasabah dikurangi dengan biaya administrasi. Bagaimana di sana jika ada surplus? Nah, bila mana ada surplus, surplusnya itu harus dikembalikan ke nasabah. Nah, tadi yang dibahas di depan adalah asuransi syariah. Lah kalau konvensional gimana ya perbedaannya ya? Perbedaannya pada perusahaan asuransi konvensional itu tidak ada Dewan Pengawas Syariah. Kemudian akadnya di sana adalah jual beli. Kemudian investasi dananya berdasarkan bunga, nggak peduli itu perusahaan halal haram, perusahaannya apapun, yang penting hasilnya tinggi gitu aja. Dan tidak melihat background di dalamnya, siapa pemiliknya, bidang usahanya apa, itu diabaikan. Yang penting invest di perusahaan yang bisa memberikan tingkat pengembalian atau bunga dengan nilai yang tinggi. Kemudian perusahaan itu sendiri yang memiliki dana untuk melakukan operasionalnya, jadi bukan dari para pemegang polis. Kemudian klaim diambilkan dari rekening perusahaan dan semua dana yang ada di perusahaan itu adalah milik perusahaan. Nah, itu tadi adalah paparan untuk bisnis asuransi syariah. Tunggu untuk diskusi di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.